Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ruth Fitri. Nomor NIM saya 18 10 10 50 55 654. Saya dari jurusan manajemen bagian keuangan. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas presentasi untuk UTS di mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dengan dosen Pak Iman. Berikut saya akan mencoba menjabarkan tentang modul 5 mengenai tentang manajemen piutang. Manajemen piutang atau piutang lebih tepatnya adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu, atau adalah dana atau berupa barang atau jasa pinjaman yang sudah dinikmati oleh nasabah atau debitur di masa yang lalu dan akan dibayarkan secara bertahap di masa yang akan datang, baik dalam cicilan atau cicilan jangka pendek ataupun jangka panjang. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya dilakukanlah penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan cash, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu dapat juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, akan semakin besar investasi yang akan dibutuhkan. Piutang merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan kepada konsumen. Berarti yang sudah diberikan atau dinikmati baik berupa barang, jasa, atau layanan oleh nasabah atau debitur terhadap lembaga keuangan atau perusahaan. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran. Lebih tepatnya disebut cicilan secara bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang: volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Karena semakin besar jangka waktu yang akan dipilih oleh debitur, maka tingkat persentase dari jumlah yang diajukan atau dipinjam oleh nasabah itu bisa semakin besar. Pencapaian minimal 30% dari jumlah biaya atau nilai yang sudah diajukan kredit oleh nasabah atau debitur, baik berupa barang maupun layanan atau jasa. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau plafon kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif, selektif terhadap pelanggan kredit, atau makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Semakin kita memiliki atau menetapkan standar untuk nasabah bisa mengajukan pinjaman, maka semakin sempit kemungkinan nasabah atau debitur untuk mengajukan pinjaman. Tetapi semakin mudah dalam proses pengajuan pinjaman atau piutang terhadap lembaga keuangan, maka semakin besar kemungkinan lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari nilai investasi. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Lebih tepatnya ada kerekanan kerja pihak ketiga dari lembaga keuangan itu. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggak piutangnya lebih besar. Jadi ada dua hal yang dilakukan dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah, yaitu cara pengumpulan nilai yang dipinjamkan oleh nasabah itu bisa menggunakan debt collector, yaitu bersifat aktif, maka diperlukan biaya untuk membayar jasa daripada pihak ketiga yang akan memaintain
penagihan kepada nasabah supaya membayar tepat waktu. Biasanya para lembaga keuangan akan melakukan bantuan atau rekanan kerja pihak ketiga untuk sebagai debt collector itu bila mana si nasabah itu tidak melakukan pembayaran di bulan pertama dan maksimal di bulan ketiga akan dilakukan tindakan bisa dalam seperti penyitaan barang atau benda yang akan dicicil baik berupa kendaraan atau elektronik atau bahkan sampai mendatangi rumah ataupun tempat bekerja daripada nasabah bila mana tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjiannya tepat pada waktunya setiap bulannya. Tapi ada dengan cara pasif, yaitu dengan memiliki tingkat kepercayaan kepada nasabah bahwa nasabah akan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kebiasaan membayar dari para pelanggan apabila semakin besar pelanggan membayar pada masa diskon atau termin, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Penilaian resiko kredit. Langkah-langkah untuk pencegahan resiko tidak tertagihnya piutang. Penentuan besar resiko yang akan ditanggung perusahaan, hal ini ditentukan atas dasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau berdasarkan record daripada nasabah itu sendiri. Misalnya, resiko ditetapkan 10% dari piutang. Biasanya para lembaga keuangan akan menaikkan jumlah resiko terhadap nilai jumlah yang akan diajukan oleh nasabah. Atau bisa di minimal 10% dari jumlah yang akan diajukan, baik itu berupa barang maupun uang. Kemampuan debitur memenuhi kewajiban, hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu perlu dipertimbangkan soliditas. Apa sih itu soliditas? Di antaranya adalah 1. Soliditas komersil. Kejujuran debitur atau direkturnya dalam memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Soliditas finansial, memiliki modal kerja yang cukup dalam memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, soliditas moral, sifat-sifat dari moral yang baik dari debitur atau direkturnya. Membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Hal ini dapat digunakan daftar analisis umur piutang atau aging schedule, sehingga diketahui sejarah kredit tiap-tiap pelanggan. Mengadakan seleksi calon pelanggan berdasarkan sejarah kredit dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambahkan plafon kredit diturunkan atau tetap. Hal ini biasanya diberikan yang poin kelima biasanya diberikan oleh lembaga keuangan berdasarkan seringnya nasabah menggunakan fasilitas pinjaman itu tersebut, baik berupa kartu kredit atau cicilan berupa barang. Mereka akan melihat berdasarkan historinya. Semakin sering nasabah menggunakan fasilitas kredit tersebut dengan pembayaran yang tepat waktu dan selalu maintenance, maka beberapa lembaga keuangan sering memberikan fasilitas atau diantaranya adalah penambahan nilai kredit. Biasanya kartu kredit akan menilai sepanjang 1 tahun akumulasi pemakaian dari nasabah yang dipercayakan untuk memiliki kartu kredit dari beberapa lembaga keuangan. Dan biasanya mereka akan mengkonfirmasi ke nasabah baik berupa telepon, SMS, ataupun email, menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan kenaikan limit berdasarkan penilaian dari analisis dari lembaga keuangan tersebut terhadap kredibilitas dari nasabah, baik pemakaiannya dan pembayaran yang tepat waktu. Biasanya pembayaran yang di atas minimal pada kartu kredit itu menjadi salah satu penentu lembaga keuangan memberikan poin plus terhadap nasabah yang memiliki kartu kredit. Salah satunya yaitu pemegang kartu kredit. Tetapi berupa lembaga keuangan lainnya yang tidak menggunakan kartu kredit, contoh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan yang untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berupa barang. Jadi kita misalkan meminjam atau membeli dengan meminjam dengan membeli barang, bukan dengan
kartu kredit yang kita bisa gunakan. Kita bisa tarik tunai ataupun membeli barang, tapi ada beberapa lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kepada nasabah, yaitu dengan kita bisa membeli atau mencicil barang, entah itu TV, kulkas, ataupun produk-produk elektronik, ataupun berupa mebel. Nah, itu dengan tingkat pemakaian kita yang tepat waktu, maintain, biasanya limitnya tuh dinaikkan. Tapi bukan berupa kartu kredit, tetapi member. Contoh, saya mau membeli satu produk atau barang dari salah satu lembaga keuangan dengan jumlah, contohnya minimal saya dapat fasilitas, saya bisa menggunakan 10 juta. Berarti kalau saya mau membeli barang atau produk, diusahakan maksimal yang bisa saya gunakan adalah 10 juta. Dan jenis-jenis piutang. Piutang timbul apabila perusahaan atau seorang menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain atau orang lain secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Dalam praktek dikenal dua jenis piutang, yaitu satu, piutang dagang. Biasanya piutang dagang ini dilakukan oleh para pelaku bisnismen atau pengusaha. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel atau piutang pendapatan yang masih akan diterima dan dari aktiva lain adalah piutang yang tidak timbul dari penjualan sehari-hari, karena piutang dagang berkaitan erat dengan operasi perusahaan yang utama. Banyak hal yang dapat kita temui dan tidak menutup kemungkinan orang-orang sekitar kita, bangsa kita sangat konsumtif. Artinya kecenderungan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu adalah konsumtif. Inilah yang menjadi kesempatan atau nilai jual usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan nilai investasi yang mereka punya. Bila mana lembaga keuangan ingin meningkatkan nilai investasinya, salah satu adalah memberikan fasilitas piutang terhadap nasabah, baik itu lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan mengambil atau mencicil barang ataupun jasa atau uang. Nah, dengan jumlah tenggat waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah dengan pilihan-pilihan yang minimal 1 tahun, itu meningkatkan nilai investasi. Semakin besar jumlah jangka waktu yang dipilih oleh nasabah untuk melakukan pembayaran piutang, maka semakin tinggi pula nilai investasi yang akan didapatkan oleh lembaga keuangan tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan semakin lamanya tenggat waktu, jumlah waktu yang akan diperlukan oleh nasabah untuk membayar piutang yang mereka atau utang atau piutang yang diberikan oleh lembaga keuangan, maka semakin tinggi pula resiko bahwa nasabah bisa saja tidak mampu untuk melunasi di awal, di tengah, bahkan sampai di akhirnya. Dan hal-hal inilah yang perlu dipikirkan oleh nasabah dan khususnya lembaga keuangan, bagaimana memaintain atau mensortir kira-kira kredibilitas seperti nasabah mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas piutang dari lembaga keuangan tersebut. Dan biasanya mereka akan mempunyai departemen khusus, yaitu tim analisis yang dapat melihat berdasarkan histori daripada calon nasabah tersebut, baik BI checking maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu checking bisa melalui dengan KTP atau kartu tanda penduduk, bisa melalui dengan kartu kredit yang disertakan, foto kartu kredit, atau biasanya analis akan mengecek data daripada nasabah tersebut melalui BI checking. Kenapa BI checking sangat penting? Karena dengan adanya BI checking, maka lembaga keuangan memiliki informasi yang sangat akurat, tepat, dan jelas terhadap calon nasabah berdasarkan histori keuangan mereka. Dan ini sangat penting. Semakin nasabah menjaga kualitas pembayaran mereka, maka keuntungan yang didapatkan oleh nasabah tersebut semakin tinggi. Salah satunya ialah dengan dinaikannya limit, dengan diberikannya tawaran-tawaran dari beberapa lembaga keuangan lain untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman. Kita secara umum
pinjaman itu bisa berupa uang maupun barang. Kalau berupa barang, biasanya kita akan mengambil produk barang dan kita akan melakukan pembayaran dengan tempo minimal 1 tahun. Tapi kalau kita melakukan pinjaman terhadap lembaga keuangan berupa uang, itu ada 2 hal, dengan jaminan maupun tidak jaminan. Nah, kalau kita melakukan pinjaman dengan jaminan, tingkat suku bunganya akan lebih kecil dibanding kita melakukan pinjaman tanpa jaminan. Biasanya lembaga keuangan berupa bank-bank pemerintah yang saya temui, biasanya mereka akan meminta jaminan berupa sertifikat. Baik itu surat kendaraan bermotor 2, surat kendaraan bermotor 4, atau sertifikat rumah atau aset yang bisa digambarkan seberapa besar aset mereka, dan itu akan menjadi tolak ukur lembaga keuangan akan memberikan pinjaman seberapa besar. Biasanya 70% maksimal itu diberikan pinjaman kepada nasabah. Contoh, kita memiliki harga sertifikat rumah itu kurang lebih 100 juta, maka lembaga keuangan tidak akan memberikan sebesar 100 juta, tapi lebih kepada 70 juta dengan nilai maksimalnya. Karena mereka juga, lembaga keuangan juga mempunyai beberapa pertimbangan untuk keuntungan, bahkan resiko di masa yang akan datang bila mana nasabah tidak bisa melakukan pembayaran atau terjadinya kredit macet sepanjang perjalanan masa cicilan. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan, dan biasanya kalau kita tidak melakukan pembayaran tepat waktu, kita akan dikenakan biaya late fee, dan jumlah late fee itu berdasarkan kebijakan dari setiap lembaga keuangan. Hitungnya berdasarkan persentase dari jumlah yang tagihan tercicil. Nah, karena saya bekerja di tempat pendidikan atau dunia sekolah, untuk nilai investasi piutang yang ada di sekolah itu tidak bisa semaksimal di lembaga keuangan, karena kita lebih maintenance menagih orang tua itu dinilai administrasi, baik berupa SPP, baik berupa uang pangkal, uang kegiatan, uang buku, seragam, dan lain sebagainya. Tetapi biaya administrasi bila mana orang tua tidak melakukan pembayaran SPP tepat waktu itu jauh lebih kecil dibanding lembaga keuangan. Dan untuk jumlah biaya late fee itu berdasarkan kebijakan sekolah masing-masing. Semakin besar sekolah tersebut, tingkat fasilitasnya, sekolah jenis internasional atau nasional plus atau nasional saja, itu pasti akan ada perbedaan biaya late fee-nya. Karena perbedaan SPP itu menjadi tolak ukur biaya late fee. Tidak mungkin sekolah yang berbayar di bawah 500 akan memiliki biaya late fee itu lebih besar daripada biaya SPP-nya. Biasanya range dari SPP itu sepanjang 100 sampai 500, biaya late fee-nya itu kurang lebih 20.000 sampai 50.000. Tetapi kalau kita memiliki di sekolah yang lebih besar dengan biaya yang jauh lebih besar, misalkan harganya jutaan setiap bulannya, monthly fee-nya itu biasanya biaya late fee-nya itu range-nya bisa ratusan ribu dari nilai SPP atau tuition fee yang dikenakan oleh setiap murid. Nah, kalau di sekolah itu tidak ada nilai investasinya, beda dengan lembaga keuangan yang dimana tujuan awalnya adalah untuk mencari keuntungan. Tetapi kalau di sekolah kita tidak bisa mengenakan metode tersebut, tetapi lebih ke arah pendisiplinan orang tua, bagaimana orang tua bisa dengan tertib melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali murid untuk membayarkan nilai administrasi yang ada pada masing-masing putra dan putri mereka. Inilah yang coba saya akan terapkan dan akan saya sampaikan di skripsi saya nanti, yaitu tentang pengaruh manajemen keuangan terhadap keuangan sekolah. Dan keuangan sekolah dengan keuangan perusahaan tentu berbeda, karena perusahaan lebih berfokus pada keuntungan, tetapi sekolah lebih kepada bagaimana biaya operasional itu bisa tertutup dengan administrasi yang nilai-nilai administrasi yang masuk. Karena
semakin tingginya orang tua tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau jumlahnya 20% ke atas, maka itu akan mempengaruhi operasional sekolah karena kita tidak mungkin mengenakan bunga dari jumlah uang sekolah yang diberikan kepada murid-murid. Contoh, selama 1 tahun murid ini tidak melakukan pembayaran uang SPP, maka kita tidak bisa mengambil keuntungan dari sepanjang 1 tahun itu. Tetapi kalau kita di lembaga keuangan akan ada bunga, akan ada nilai investasi yang akan didapatkan oleh lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman atau memberikan fasilitas keuangan, baik itu berupa barang atau jasa atau pinjaman uang kepada nasabah. Tetapi kalau kita bekerja di sekolah, dengan semakin tingginya orang tua tidak mampu untuk membayar SPP, maka itu akan mempengaruhi operasional sekolah. Di antaranya adalah ketidaklancaran dalam sekolah membayar gaji para tenaga pendidik maupun staf-stafnya. Tetapi kalau semakin lancarnya SPP berjalan sesuai tepat dan waktu atau dengan minimal di bawah 10% jumlah orang tua yang melakukan tunggakan, itu masih menguntungkan sekolah. Jadi ini yang saya coba untuk seimbangkan kendala-kendala yang terjadi di dunia pekerjaan saya, itu dunia sekolah, dan ini yang akan saya angkat pada saat nanti pengajuan skripsi. Karena dengan semakin lancarnya nilai yang masuk, dana kas yang masuk ke sekolah, maka itu akan mempengaruhi kelancaran operasional sekolah. Salah satunya adalah membayar tagihan-tagihan yang menjadi biaya tetap dalam lingkungan sekolah. Salah satunya adalah listrik, internet, pembelian air mineral, penggajian guru, berupa pembelian ATK. Nah, bila banyak dari orang tua tidak melakukan pembayaran yang tepat waktu, maka itu akan menjadi masalah atau resiko bagi sekolah dalam melakukan operasional sekolah. Maka itu perlu diberikan penyuluhan dan panggilan terhadap orang tua apa yang menjadi kendala, kenapa tidak bisa melakukan pembayaran. Dan sekolah akan berkooperatif dalam memberikan jalan keluar terhadap anak murid yang memiliki masalah di administrasi. Biasanya kami dari pihak sekolah akan memberikan fasilitas beasiswa kepada murid-murid yang memang sangat layak dan patut untuk dibantu berdasarkan kronologis ekonomi daripada orang tua tersebut. Maka diperlukan kami untuk mengecek kondisi dari orang tua tersebut, baik datang kunjungan ke rumah, melihat tagihan-tagihan listrik sejauh mana biaya konsumtif mereka, meminta slip gaji dari atau kurang lebih pendapatannya sebulan itu berapa dan kendalanya apa. Dan biasanya pihak sekolah akan melakukan pemanggilan kepada orang tua tersebut. Beda dengan perusahaan. Bila mana perusahaan, tentu bila mana nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu, tentu akan ada metode-metode pemanggilan yang lebih ekstrim. Contoh dengan menghadirkan debt collector, baik datang ke lingkungan pekerjaan, bahkan sampai ada yang datang ke rumah. Tidak 1-2 untuk zaman sekarang, banyak daripada lembaga-lembaga keuangan yang melakukan teror untuk pembayaran pinjaman. Dan yang lagi booming sekarang adalah pinjaman online, dan itu cukup membuat para nasabah itu ketakutan secara mental karena pihak lembaga keuangan yang pinjol pinjaman online yang ekstrim, mereka bahkan menagih dengan secara telepon ataupun WhatsApp, SMS dengan cara bahasa-bahasa yang kasar. Inilah yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya terpanggil untuk menangani atau bahkan dipercaya untuk memegang keuangan di sekolah di mana saya bekerja. Karena selain tujuan kita adalah mengharapkan segala operasional sekolah bisa berjalan dengan lancar, tentu metode kita dengan perusahaan, dengan sekolah pasti berbeda jauh. Nah, inilah yang membuat kita tuh terbeban terhadap anak-anak, karena tujuan kita adalah di sekolah adalah untuk menyiapkan generasi-generasi bagaimana anak-anak
bisa mendapatkan pendidikan tanpa terhalang masalah administrasi yang walaupun biaya administrasi tersebut akan menjadi resiko dan masalah juga untuk sekolah bila mana jumlah daripada siswa yang melakukan penunggakan administrasi itu di atas 30%. Itu akan mempengaruhi operasional pembayaran biaya sekolah berjalan setiap bulannya. Ini yang saya dapatkan beberapa comparing saya tentang piutang, karena di sekolah saya piutang ini menjadi masalah karena beragamnya keadaan dengan kondisi yang sekarang naik turun, khususnya sejak masa COVID itu mempengaruhi, sehingga beberapa kebijakan sekolah juga memberikan kemudahan kepada orang tua dengan menurunkan biaya yang bisa dipangkas, karena beberapa orang tua juga merasa kesulitan dengan kondisi ekonomi mereka yang belum stabil oleh karena kondisi pandemi. Ini yang menjadi concern saya, dan ini yang akan saya angkat pada saat nanti saya akan mengajukan proposal skripsi, yaitu analisis manajemen keuangan terhadap biaya-biaya administrasi di sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan modul yang bisa saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan dan bisa menjadi gambaran bagaimana treatment antara sekolah dengan perusahaan dalam menghadapi piutang. Kalau perusahaan menghadapi piutang atau lembaga keuangan kepada nasabah tentu lebih saklek atau lebih tegas secara treatment kepada nasabah yang belum bisa melakukan pembayaran. Tetapi kami yang bekerja di sekolah itu tentu tidak bisa sama dengan perusahaan yang pasti akan mencari keuntungan secara maksimal dari nilai piutang yang diberikan oleh kepada nasabah. Karena itu menjadi nilai investasi. Tetapi kami yang bekerja di sekolah ini, semakin besar piutang yang kami berikan kepada orang tua, itu tidak bisa kami ambil nilai keuntungan atau investasi. Karena tidak ada bunga, tidak ada charge sekian persentase bila mana mereka tidak melakukan pembayaran. Lebih ke arah biaya late fee saja, dan jumlah late fee itu biasanya sekolah-sekolah memberikan kebijakan sesuai dengan tingkat sekolah itu tersebut. Bisa diantaranya sekolah negeri, saya rasa sekolah negeri enggak ya, tapi sekolah nasional atau swasta, berbasiskan nasional atau berbahasa Indonesia, sekolah nasional plus ataupun sekolah internasional. Dan itu pasti setiap manajemen sekolah memiliki kebijakan masing-masing. Terima kasih. Berikut penjelasan saya biarlah bisa menjadi informasi yang berguna bagi setiap yang mendengarnya dan melihatnya melalui video saya. Terima kasih untuk Pak Iman atas bimbingannya. Kiranya penyampaian saya bisa menyesuaikan standar Bapak dalam mata kuliah Bapak di seminar manajemen keuangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalam, selamat malam, Tuhan berkati.